Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji kepada Allah yang masih memberikan kepada kita semua nikmat kesempatan berupa umur panjang untuk bisa berjumpa kembali di pagi yang penuh barakah ini. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda yang sangat berjasa sekali dalam kehidupan dunia ini. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada guru kita bersama Tunku Imam Syekh Masjid. Selanjutnya penghormatan ulun tuan kepada guru-guru yang naik tempatnya. Wabil khusus dan teristimewa kepada seluruh hadirin sekalian yang telah berhadir pada jemaah subuh di pagi ini. Baiklah, dalam kesempatan ini barangkali 10 menit waktu saja saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam kitab Sirajut Talibin, yang hadis tersebut bersumber dari At-Tirmizi. Bunyi hadisnya adalah Allahumma inni a'udzubika min munkaril qulub wa munkaril aghlal wa munkaril a'mal. Rasulullah berpesan kepada kitanya mandum, apalagi kitanya tengah berada di bulan suci Ramadan. Nal heboh amalan yang sangat penting untuk ingat kitanya bersama. Pesan Rasulullah yang pertama, we jaga bugat apalagi kitanya tengah di bulan Ramadan, yaitu qalbi, hati. Kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk menjaga hati? Menjadi poin pertama yang sangat penting. Hati dijaga berat oleh Rasulullah. Kenapa? Karena hati ini adalah pemimpin semua anggota tubuh manusia. Dalam hadis yang lain dijelaskan, idza salaha jasadu kulluh. Apabila bagus hati seseorang, maka baguslah semua anggota tubuh. Wa iza fasadat, dan apabila rusak hati seseorang, maka rusaklah semua anggota tubuh. Mata untuk memandang, lisan untuk mengucapkan, kaki untuk melangkah, semua anggota tubuh berfungsi, baik dan buruk ditentukan oleh hati manusia. Apalagi bab bulan Ramadan, tanpa sengaja lisan kitanya sering tergelincir mengucapkan sesuatu yang hana faedah. Bata duduk dengan di warung, di majlis, di rumah dan di tempat-tempat lain, ruh tak ucapkan, tapi gambaran keburukan saudara bakwan. Tanpa kita sadari di saat tak ucapkan sesuatu keburukan bak orang lain, maka gugurlah semua pahala puasa yang kita miliki. Lungbuh sebuah umpama. Kita semua di sini mempunyai satu saldo, na buku rekening masing-masing. Lung na rekening, ron na rekening, gure pina rekening. Yang bernama rekening tersebut adalah Ramadan tahun 2022. Maka kita berlomba-lomba dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan untuk mengumpulkan saldo kebaikan masing-masing. Alangkah beruntung dan bahagia orang-orang. Dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, waktu ketika kalian saldo kebaikan penuh, full, tersenyum bahagia. Namun sebahagian orang waktu ketika kegagalan berakhir Ramadan, saldo kebaikannya nol. Alangkah menyedihkan. Padahal yang mengadu, long nalu semayang lagi gok, long nalu puasa lagi gok, long ten gerah, hanalung sandagura hubungan suami istri waktu ketika uro, hanalung tamong sesuatu dalam rongga yang membuka hingga membatalkan pahala puasa. Long jaga nyan begat. Tapi bahkan waktu ketika akhir Ramadan, saldo kebaikan kita nol. Apa penyebabnya?
Padahal waktu ketika katakan syarat-syarat membatalkan pahala puasa sama-sama terjaga. Penyebabnya adalah kita sibuk sabi-sabi terjaga puasa mantang yang sebab menjadi batal puasa. Sedangkan puasa mantang yang menjadi sebab batalnya pahala puasa hana terjaga. Salah satu penyebab batalnya pahala puasa adalah lisan sering tergelincir di siang hari pada saat berpuasa. Begak-gak nah lisan gedanya mandum-mandum yang gebi. Mungkin lisan itu tidak bertulang dan lisan itu begitu lembut dagingnya, tapi sangat berbahaya dan mematikan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan, waktu ketikanya Imam Al-Ghazali dalam satu majelis gedanya mbak murid. Wahai muridku, kata sang imam, apakah nak dalam kehidupan dunia ini ada satu perkara yang begitu tajam sekali? Maka para murid menjawab pada saat itu, wahai guruku, benda yang paling tajam dalam dunia ini adalah pedang, tombak, kapak yang membunuh ribuan orang dalam peperangan. Apa kata sang imam? Wahai murid long, ingat begak-gak, jawabanmu itu kurang tepat. Tapi nasabah perkara yang sangat tajam dalam dunianya. Apakah itu? Lisan manusia. Al-kalamu tanfuzu mala tanfuzu birra. Kalam manusia dapat ditumbus apa saja yang tidak bisa ditumbus oleh jarum. Maka hati-hati di sana lisan. Hana terjaga waktu ketika bulan puasa. Nasihat Rasulullah yang kedua, guyu jaga daripada hawa nafsu. Nah pertanyaan gop lagi yo, bukankah pada saat Ramadan semua syaitan itu dibelenggu, diikat? Tapi pakena sebahagian saudara gedanya waktu ketika puasa hana ke puasa, gepubut maksiat waktu ketika puasa. Punya seandainya syaitan yang diikat, pasti urangnya hantar goda untuk puasa. Ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana kita memberi jawaban? Persis seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guyu jaga ahwa atau hawa nafsu. Syaitan ia dibelenggu, tapi hawa nafsu itu melekat dalam jati diri seseorang. 11 bulan yang kau likat sudah menjadi racun. 20 jam surau sabi-sabi gebi, mungkin cuma sejam terpergunakan untuk kebaikan. Lain terbuang begitu saja. Punya 4 bulan-bulan lain dapat buat amal kebaikan, saboh terpubut gebalah 10. Dan riwayat saboh terpubut gebalah 70. Tergantung malam-malam tertentu. Lagi nisfu Sya'ban, Isra' Mi'raj. Yang pihak amalan kepada pubut, busib syarat dan rukun. Baru tertimai fadilah lagi yang. Tapi pada bulan Ramadan, satu amal kebaikan terpubut. Allah gandakan hingga 70. Bahkan dalam satu riwayat, gandakan amal kebaikan 70 ribu gandaan. Sangat luar biasa. Maka waktu ketika bulan Ramadan, jaga hawa nafsu. Hawa nafsu untuk apa? Pertama, hawa nafsu harta benda. Sehebat apapun dalam dunia, bukankah sejarah telah membuktikan tiada kekuasaan yang begitu agung dan besar dan absolut, Fir'aun, tapi mati menggenaskan dalam lautan Nil. Bukankah tidak ada orang kaya yang melebihi daripada kekayaan Qarun? Tapi hartanya tenggelam dimakan oleh bumi. Maka harta itu tiada gunanya bila harta tak kumpul, tapi hartanya hanya terguna untuk kebaikan. Mati tanya sebuah saat, hartanya dipakai oleh ahli waris anak kan untuk amal kebaikan. Tanya yang tersapat harta akan dapat bertanggung jawabkan sehingga juru akhirat. Mungkin hanya sekian sesuai lumpuh monosip 2 menit mentang. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Iskandar. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.